Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Rohisro.ilmi SMK Negeri 1 Kebudayan. Nah, kali ini kami datang dengan program Rohis, yaitu bisik-bisik atau bincang-bincang Islami. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik menarik yang tentunya sangat bermanfaat bagi remaja zaman sekarang. Nah, tema yang kita bawakan kali ini adalah etika bermedia sosial remaja dalam perspektif Islam. Menarik banget ya Kak. Ya, tentunya Kak. Oke, sebelum lebih lanjut, kita perkenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Naifah Anggustasa Kirana dan rekan saya Amelia Febrianti. Oke, sebelum lebih lanjut lagi, kita cari tahu dulu yuk apa itu media sosial. Nah, kalau dari pandangan kakak sendiri nih, media sosial itu apa sih Kak? Menurut pandangan saya itu media sosial adalah suatu fenomena yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan remaja zaman sekarang Kak. Nah, media sosial ini adalah tempat kita untuk mencari informasi, mengobrol, atau bahkan membuat konten. Nah, konten-kontennya itu biasanya berupa tulisan, foto, video, atau bahkan apapun yang kita suka Kak. Betul banget nih. Nah, selain itu, sosial media itu juga banyak sekali jenisnya, tergantung dari fungsinya, Kak. Misalnya nih, sosial media ini biasanya untuk mencari pekerjaan, atau dari media sosial ini kita mendapat pekerjaan, mendapat uang dengan bergabung menjadi freelancer, atau bahkan kita menjadi konten kreator, Kak. Iya, benar banget tuh. Apalagi di zaman sekarang ini, zaman yang lagi marak-maraknya dengan media sosial. Betul sekali Kak. Nah, media sosial ini banyak sekali dampak positifnya Kak. Tetapi kalau kita kurang menggunakan media sosial ini dengan bijak dan bertanggung jawab, kita juga mendapat dampak negatifnya Kak. Apa aja sih Kak dampak negatif dari media sosial ini? Dampak media sosial ini banyak sekali dampak negatifnya, tetapi yang sesuai dengan kehidupan nyata itu ada 5. Apa aja tuh Kak? Yang pertama itu dampak media sosial ini dapat mengurangi waktu belajar kita. Oh iya, dapat mengurangi waktu belajar ya Kak. Jadi media sosial itu membantu siswa dalam mengerjakan tugas, tapi di sisi lain juga berdampak negatif ya Kak? Ya, betul sekali. Nah, teman-teman di sini sebaiknya bijak ya dalam menggunakan media sosial. Kita sebagai seorang pelajar kan punya kewajiban untuk belajar. Nah, jangan sampai karena terlalu asik menyekrol media sosial sampai lupa dengan tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar untuk belajar. Iya, benar banget. Terus ada lagi nggak Kak? Nah, yang kedua itu dampaknya kita kurangnya bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat berpengaruh buruk sekali, Kak. Apa aja tuh Kak? Kenapa? Ya, karena sebagai seorang remaja, kita kan juga penting dan memerlukan ilmu sosial. Kita juga perlu bersosialisasi dengan teman kita, dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Karena apa? Karena itu bisa menimbulkan suatu keeratan gitu, supaya kita tidak malu dalam bersosialisasi, supaya kita tidak malu saat mengobrol atau bahkan yang lainnya. Nah, iya benar banget tuh Kak. Jadi kita itu harus pandai-pandai untuk berbagi waktu dalam bermedia sosial. Nah, adapun yang ketiga dampak negatif sosial media yaitu jadinya kita kurangnya waktu bersama keluarga kita Kak. Ini sangat miris sekali dan sering terjadi ya Kak. Padahal sebagai seorang anak kita tuh harus dekat bersama ayah dan ibu kita. Nah, jadi ada kerenggangan di antara ibu dan anak atau antara keluarga ya Kak? Ya, kita sebagai seorang anak juga harus menjalin keharmonisasian dengan ayah dan ibu kita supaya rasa keharmonisasian itu selalu ada gitu. Iya. Dan jangan sampai ya teman-teman, karena terlalu sering bermain sosial media, jadi lupa akan kewajiban seorang anak.
untuk membahagiakan orang tuanya, mematuhi perkataan orang tuanya, dan menjalin keharmonisasian bersama orang tuanya ya. Nah, Terus ada apa lagi Kak? Adapun yang keempat yaitu maraknya bullying pada remaja Kak. Iya benar banget tuh, bullying itu emang lagi marak-maraknya di zaman sekarang, apalagi di media sosial. Banyak yang mengejek seseorang atau sekelompok orang itu tentang keburukan mereka. Ya, biasanya kan remaja zaman sekarang itu karena suka mengikuti tren-tren yang sedang trending di media sosial, misalnya mengikuti tren TikTok, tren IG atau apapun, mereka itu membuat tren tanpa memikirkan apa dampak baik buruknya untuk diri mereka sendiri. Nah, mereka jadi suka mengupload di story WA, story IG yang bisa menimbulkan hujatan dari netizen ya, betul Kak. Nah, teman-teman jangan sampai ya seperti itu mengikuti tren-tren yang trending sosial media yang bisa menimbulkan hujatan untuk teman-teman ya. Itu bisa berdampak buruk. Kalian harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruknya ya Kak. Iya betul sekali Kak. Ya. Adapun yang kelima, yang terakhir yaitu kita karena terlalu sering main bermedia sosial, kita jadi malas melakukan kegiatan sehari-hari Kak. Iya, jadi kita tuh maunya itu main media sosial, mainnya di kamar mulu gitu kan Kak? Ya betul sekali. Kita jadi mager, malas melakukan sesuatu. Kita jadi lupakan kewajiban kita sebagai seorang anak untuk membantu orang tuanya. Kita jadi lupa kewajiban sebagai seorang muslimah. Kita juga jadi lupa kewajiban kita sebagai seorang pelajar ya Kak. Iya benar banget nih. Jadi oleh karena itu kita sebagai remaja muslimah yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengetahui dan menerapkan etika bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, etika bermedia sosial yang sesuai dengan ajaran Islam ini adalah suatu ketentuan-ketentuan yang harus kita penuhi sebagai seorang muslimah supaya tidak menyakiti diri kita sendiri, tidak melanggar syariat Islam, dan tidak menyakiti orang lain. Nah, etika bermedia sosial ini bersumber dalam Al-Quran, hadis-hadis, dan iltihjat para ulama. Nah, dalam Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 6 yang mengajarkan kita untuk meneliti kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkannya. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatushibu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu, yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu. Nah, adapun dalam Quran surat Al-Hujurat yang ayat 11 yang melarang kita untuk menghina, mencela, dan mengejek orang lain. Nah, adapun dalam Quran surat Al-Qalam ayat 10 sampai ayat 11 yang memperingatkan kita dari bahaya fitnah dan ghibah. Nah, adapun hadis yang mengandung etika bermedia sosial Kak. Apa tuh Kak? Yaitu terdapat dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia diam atau berkata baik.
Oh, keren banget tuh Kak. Oke. Jadi kita di sini dapat mengambil kesimpulan dari ayat-ayat dan hadis di atas bahwa ada beberapa nih etika bermedia sosial yang harus kita ketahui. Antara lain yang pertama yaitu menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menebar kebaikan, dakwah, dan ilmu yang bermanfaat, sehingga orang lain itu dapat mengamalkan ilmu-ilmu tersebut dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari, bukannya malah share atau membagikan tentang video atau foto tentang keburukan, kebodohan, atau kejahatan orang lain. Lalu yang kedua itu menjaga niat dan tujuan kita dalam bermedia sosial agar kita itu ikhlas karena Allah dan tidak menyebar ria, ujub, atau sum'ah. Gitu kan Kak? Ya, betul sekali. Adapun yang ketiga yaitu kita harus menjaga lisan dan tulisan kita dari hal-hal yang kotor ya Kak. Misalnya kita mengejek teman, membuli teman, berbohong, gibah dan lain sebagainya ya Kak. Itu harus dihindari. Nah, adapun yang keempat yaitu kita harus menjaga pendengaran dan penglihatan kita dari hal-hal yang buruk. Misalnya dari menonton video-video pornografi, video yang mengandung seksual, mengandung kekerasan atau yang lain sebagainya ya Kak. Nah, yang kelima itu adalah menjaga privasi dan hak orang lain Kak. Seperti kita tidak boleh membagikan foto, video, atau informasi pribadi tanpa izin. Selain itu, kita juga dilarang untuk mengomentari atau membagikan hal-hal yang bersifat pribadi atau bersifat rahasia. Nah, selain itu, kita juga tidak diperbolehkan untuk menyalin atau mengambil karya orang lain dengan tidak menyebutkan sumbernya. Selain itu ya Kak, kita juga tidak boleh mengganggu atau merugikan orang lain dengan hal-hal seperti spam atau virus yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, adapun yang terakhir etika bermedia sosial yaitu kita harus menjaga adab dan akhlak saat berkomunikasi dengan orang lain. Misalnya kita saat berkomunikasi dengan guru, dengan teman, atau bahkan dengan adik atau yang lebih muda gitu. Kita harus bisa menyesuaikan mana bahasa yang baik, tutur kata yang baik, yang tidak menyakiti hati orang lain. Saat kita berkomunikasi dengan guru, hendaklah kita menggunakan bahasa yang lebih sopan gitu Kak. Ya, selain itu ya Kak, yang terakhir itu ada kita itu harus menjaga waktu dan membagi waktu dalam bermain media sosial Kak. Jadi hal ini digunakan agar kita tidak lalai dari kewajiban kita sebagai seorang muslim, yang kita harus sholat, puasa, dan lain sebagainya supaya tidak cenderung ke bermain media sosial. Nah, tahu nggak sih Kak, etika bermedia sosial itu juga diatur loh dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat 4 pasal yang mengatur etika bermedia sosial loh Kak, mulai dari pasal 27 sampai dengan pasal 30. Nah, keempatnya ini menyangkut penyalahgunaan konten, penyebaran hoaks, lalu ada ujaran kebencian hingga menjebol data tanpa izin. Nah, gimana nih teman-teman, sudah jelas kan? Demikianlah etika bermedia sosial yang harus kita ketahui dan kita terapkan sebagai teman-teman muslim. Semoga dengan etika ini kita bisa menggunakan media sosial dengan bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat sehingga media sosial menjadi tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, bukan malah yang menjauhkan kita darinya. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, silakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube Rohisro.id. Sampai jumpa di bisik-bisik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.